Tak banyak dari kita memahami bahwa kita hari ini adalah akumulasi pengalaman selama ini, bentukan setiap waktu yang kita lewati, kumpulan setiap kondisi yang kita alami, hingga pertemuan setiap orang yang kita jumpai. Semuanya membentuk versi diri kita hari ini. Baik buruknya bukanlah kesia-siaan, tapi pelajaran untuk di kemudian hari. Kali ini catatan kembara menuliskan cerita dari Gunung Malabar. Bertolak dari Cibiru dini hari, saya beserta para gerilyawan lainnya memacu kuda besi menembus dinginnya subuh Bandung Timur. Sebab kondisi siang yang diperkirakan panas, maka pendakian kali ini harus dimulai sepagi mungkin. Semakin siang, semakin panas. Semakin panas, semakin malas. Haloream kalau dalam bahasa Sunda. Oke guys, sekarang udah di perjalanan sholat yang dikenalkan jadi berbatu di masjid bawah jembatan kalau babat konsep unik. So, setengah jam lagi kita ada di base camp. Mantap. Terhitung sejak ekspedisi pertama catatan kembara diluncurkan dengan misi menjelajahi 7 puncak tertinggi Jawa Barat dan menuliskan catatan di dalamnya, maka ekspedisi Gunung Malabar ini adalah yang ketiga dalam semua rangkaiannya. Memang bukan gunung yang asing di telinga para pendaki domisili Bandung Selatan. Namun, gunung yang memiliki pesona luar biasa ini menyajikan tantangan yang juga tak biasa-biasa. Tapi memang memanjakan hati dan mata sesiapa saja yang menyambanginya. Berbeda dari ekspedisi sebelumnya yang biasanya dilakukan dengan berkemah, kali ini kami lakukan dengan pendakian 1 hari tanpa bermalam, atau biasa disebut dengan tektok. Alasannya, himpitan waktu yang terbatas, serta kebetulan gunung ini begitu dekat dari daerah para gerilyawan catatan kembara. Sedikit mencatat, sudah kenalkah Gunung Malabar? Ya, gunung ini berada di wilayah Bandung Selatan, melingkupi beberapa kecamatan, Banjaran, Arjasari, Cimaung, Pangalengan, dan sekitarnya. Gunung ini menjadi primadona pendaki lokal, bahkan dari luar daerah. Kecantikannya menjelma puncak-puncak pegunungan yang terlihat seperti punggungan naga. Memiliki beberapa puncak mulai dari puncak Junghun, puncak besar hingga puncak Mega. Secara toponimi, nama Malabar sendiri memiliki beberapa versi arti. Ada yang mengatakan berasal dari kata melebar yang artinya pegunungan yang besar. Tentu saja versi ini bisa dibantah karena jauh sebelum orang Belanda datang, nama Gunung Malabar sudah disebutkan dalam catatan Bujangga Manik tahun 1500-an. Pakai nanya. Setelah mengisi amunisi tenaga, langkah segera kami arahkan menuju salah satu puncak Gunung Malabar, Puncak Mega. Bukan tanpa alasan, sebab versi kami, jalur puncak inilah yang menyajikan banyak bonus pemandangan yang luar biasa mempesona. Plus ada satu gunung yang bisa kami lewati sebelum sampai ke puncak Mega tersebut, yakni Gunung Sanggar. Tujuh. Dek, abang pendidikan dulu ya, Dek. Baru mulai perjalanan, tapi trek ataupun jalan yang kita lalui memang sangat di blog ya. Betul guys, sangat ledok. Lihat, pikir guys, memang tidak memungkinkan personal cabit terlalu ekstrim. Gimana Jack? Akhirnya 3 gunung guys. OTW. Oh opat Malabar jeung Sanggar.
Sekarang Jaki sudah mulai jadi pendaki senior guys. Ya, sekarang cover Fiesta Bersari. Katanya Jaki ingin mengospek 2 peserta baru di catatan Gembara. Lihat dulu, ada peserta barunya nanti kita aspek. Yang kedua. Satu lagi. Ini orang Sukabumi juga guys. Sukabumi. Eren Jaeger. Apa sih nickname Eren Jaeger apa? Jadi dia melepas celana guys. Jadi dia nggak pakai celana ke atas. Makanya kameranya setengah. Jadi bawahnya sensor. Biasanya kalau di gunung kan adu outfit ya guys. Wih, setelannya proper sekali. Review dulu. Are, ini celana mahal guys. Nanti nggak balik nanti. Sepatu. Contoh ini, menang minjem. Tapi ada satu sepatu yang mahal banget bro. Mana bang? Gak bisa dibeli dimanapun. Di mana bro? Acak baru bro. Bukan made in Cina, bukan made in Amerika. Made in Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah. Menyatu dengan Allah. Sekarang jam baru jam 6:30. Kita baru masuk gerbang Rimba Gunung Sangar. Mungkin ada estimasi waktu sampai ke puncak Sangar sekitar 1 jam 2 jam lah. Yo kene. Nih Bang Paris. Jadi gimana? Tatanan negara di Indonesia. Jarang-jarang kan bang? Ya, Kita bikin podcast di puncak. Cocoknya. ngobrolin puncak kekuasaan dari puncak pegunungan. Cocok. Apakah Jokowi hobi naik gunung? Tidak, tapi dia hobi dalam ketinggian bang. Ketinggian apa? Posisi. Cawe-cawe. Ini setelan udah proper nih guys. Sepatu. Nyala abang. Para menit deh kak puncak jam. Para menit deh kak puncak. Oh. Di sela langkah sekejap kami beristirahat, bercanda dan saling bercerita. Tak lupa guyonan bernada satir, meledekkan merayakan setiap tawa yang muncul dari raut wajah para gerilyawan catatan kembara. Saat video ini dibuat, tepat di penghujung Desember 2024. Waktu yang pas untuk mengingat perjalanan dalam setahun ke belakang. Kiranya berapa ribu tawa yang menghangatkan tahun 2024 ini kawan-kawan. Jadi titik pertemuan itu sudah komplit adalah ketika ada satu orang yang dimanapun di sini. Modal wae. Ayo bro. Dan di sini ada yang Pajero. Dari jalur menuju puncak Sangar ini terdapat 4 pos dengan trek pendakian yang menantang. Sepanjang jalur akan diperlihatkan perkebunan pinus, kopi, serta tanjakan-tanjakan curam yang memaksa lutut bertekuk lebih dari biasanya. Berbicara kopi, dari sinilah kopi-kopi terbaik Bandung Selatan dihasilkan. Ternyata antara kopi, Malabar, dan sejarah begitu mesra terkait dan berkelindan. Kopi menjadi komoditas investasi Belanda tatkala menyambangi Bandung Selatan ini. Berbarengan dengan teh, Malabar dan area di bawahnya menjadi sentra penghasil kopi dan teh terbaik di Nusantara. Hingga terkenal A Cup of Java sebagai penghargaan masyarakat Eropa waktu itu pada cita rasa luar biasa kopi dari tanah Priangan.
atau kerap disebut dengan Java Free Ranger. Luar biasanya, hingga kini namanya bukan hanya melegenda, tapi tetap mendunia. Tak terasa, trek menghadapkan kami pada Tanjakan Ebel. Kita sudah sampai di Tanjakan Ebel. Apakah teman-teman mampu menaklukkannya? Kita lihat. Penantang pertama. Gas hiji, gigi hiji. Wih, bang. Sekaligus menjadi peralihan vegetasi dari kebun kopi dan pinus menjadi alang-alang tinggi dan hutan bambu. Terlihat juga tanaman kaliandra menjadi peneduh di beberapa titik pendakian. Deh, bagi dong. Yo, cek sana. Ya guys, Mau bangunin teman saya. Bukain dong. mau ngapain kamu? Bela ciao. Udah naon ah. Mana ini nomor teh? Hingga akhirnya sampailah kami di puncak Gunung Sangar. Kemana deh, oi? Turun lagi ya? Sampai di puncak Gunung Sangar bukan berarti sudah dekat dengan puncak Mega tujuan kami. Justru perjalanan dari Sangar ke Mega lah yang lebih lama dari sebelumnya. Punggungan puncak-puncak Malabar melambai dari kejauhan. Ketika video ini diedit, ada info jika sekarang dari Sangar ke puncak Mega sudah ditutup. Alhamdulillah waktu itu kami belum ada prosedur seperti ini.
Oke. Sudah lewat Sangar, sekarang menuju puncak selanjutnya. Dia. Sekarang kita sudah ada di Puncak Gunung Sangar. Sudah. Peserta ospek kita di catatan kembara edisi puncak ketiga, puncak mega, ada Paris. Dan ternyata di luar prediksi kita, Sangar sedang rame-ramenya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Tapi ternyata masih banyak keindahan dari Sangar sampai dengan mega. Coba dilihat. Asal lambung turun. Ah iya aja. di belakang itu. Aljazair. Karena peradaban takkan pernah mati. Hai. Mau bener ngasek di bawah. Satu punggungan, dua punggungan, tiga punggungan, kami terus melangkah diiringi teriknya matahari. Di beberapa titik pendakian terdapat spot-spot unik untuk berfoto, seperti batu besar yang ada di jalur hingga batu Simba, yakni sebuah batu panjang yang menjorok ke tepi jurang di jalur pendakian. Hehe, iya batu Simba. Tahukah Simba di serial The Lion King? Mirip kan batunya?
Punggungan demi punggungan selanjutnya kami lewati. Akhirnya setelah beberapa jam sampailah kami di puncak Mega. Salah satu puncak Malabar yang melegenda, saksi peradaban manusia dari masa ke masa, serta saksi bisu para pendaki yang berjuang mengalahkan ego dan kelemahannya untuk sampai di puncak perayaan pendakian. Anjay, lontong bread. Kenapa naik gunung? Karena ingin melihat keindahan alam yang diciptakan. Panitia Metamar Posho. Hah? Kenapa naik gunung? Karena Allah memerintahkan kita dalam firman-Nya supaya kita bisa menjelajahi ciptaannya. Salah satunya adalah gunung. Ayatnya gimana ayat? Almuk. Zalulang famsyuk di mana kibiat tuh? Awalnya tuh. Almuk itu betul. Gimana awalnya tuh? Gimana? Awalnya tuh. Tanya, kok ada awal? Kenapa naik gunung? Karena diperintahkan oleh Allah. Tuh. Nulain. Dalam rangka Buat JJ. dalam rangka melakukan Kenapa Pajero bisa naik gunung? Pajero kan cuma Pajero. Kenapa naik gunung? Di saat bisa teman yang lain melatih mental untuk skripsinya, tidak lupa kita harus latih fisik. Skripsian. Hai. Gunung. ABCD. Yang bener kocak. Karena saya olahraga. Kenapa naik gunung? Karena beres kecelakaan. Saya udah pulang lagi mah ngapain? Udah kecelakaan. Naon relevansinya? Apaan ya nggak ditanya di Gunung Kamari oke. Ayeuna nanya deui. aku udah balik. Nah, berarti kan alasannya kudu beda. Panas. Nih, kenapa naik gunung? Ada ayam. Kalau naik pagar kenapa? Kenapa gak naik haji? Antrinya lama ya? Nah, kenapa naik gunung? Karena nanti ketika ada Kita bertarung dengan waktu, bertarung dengan usia muda yang tidak diulang dua kali. Maka langkahkanlah kaki-kaki Anda supaya tempat-tempat yang tidak ada melangkahi lagi sudah meninggal. Oh iya. Tadi. Dan jadikan setiap langkah yang kita tepati adalah dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah catatan kembara Gunung Malabar. Muda berkelana, tua bercerita. Catatan kembara Sap-sap Indin Kukui terbaik. Inilah catatan kembara dari Gunung Malabar. Catatan kembara. Sap-sap. Uhuy, terbaik.